Nah, saya jabarkan dulu ada beberapa pinjol-pinjol yang memang tidak mengcover pinjaman kalian dengan asuransi. Yang pertama itu adalah Adapundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin semangat lagi kita, semakin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang selamat. Beberapa pinjol-pinjol ini sudah mulai mengklaim asuransi kalian. Tetapi di sini akan saya jabarkan pinjol-pinjol yang tidak memiliki asuransi kredit. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau jawab dulu ya buat pertanyaan teman-teman yang selalu mempertanyakan perihal restrukturisasi untuk pinjol. Bahkan ada beberapa DM saya balas beberapa hari ini pertanyaannya mengenai restrukturisasi. Nah, apakah restrukturisasi ini perlu ataukah tidak perlu untuk pinjol? Nah, ini contoh salah satu pertanyaannya, yaitu saya rencana mengajukan restrukturisasi GoPay pinjam dan GoPay letter. Apakah tunggu galbay dulu atau gimana ya? Nah, jawaban dari saya, kalau kalian mau restrukturisasi, tolong pikirkan baik-baik, karena restrukturisasi ini banyak mengeluarkan biaya, tidak akan mengurangi hutang kalian, dan bunga akan bertambah, serta ancaman tetap masih ada. Nah, itulah pinjol. Beda dengan restrukturisasi kartu kredit ataupun hutang-hutang yang lainnya. Kalau pinjol ini hukumnya masih belum jelas. Jadi daripada kalian bayar biaya restrukturisasi, lebih baik kalian gunakan itu uangnya untuk kalian cicil. Walaupun mencicil itu tidak mengurangi hutang kalian, tapi minimal mengurangi teroran yang mungkin kalian khawatirkan sampai ke kantor kalian. Nah, itu dari saya teman-teman ya. Tapi kembali lagi, saya kembalikan keputusannya kepada kalian. Kalau seandainya pinjol itu dapat menjamin bahwa kalian melakukan restrukturisasi tidak akan diteror, maka lanjutkan saja. Kalau tidak, maka jangan lakukan. Karena sudah banyak sekali orang yang mengatakan bahwa rugi ketika dia melakukan restrukturisasi gitu ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi mengenai vlog saya kemarin masalah penghapusan hutang oleh pinjol, yaitu hutangnya dihapus bukukan. Nah, banyak sekali kontroversi mengatakan percuma juga sih dihapus buku, masih disagih. Percuma juga hapus buku juga di Slik OJK, nggak bisa pinjam. Nah, ini jadi saya buktikan kepada teman-teman semuanya yang kebetulan DM-nya itu saya buatkan vlog, terus saya tanya kepada dia, terus bagaimana dengan pihak BRI-nya Kak? Apakah dikasih pinjaman dengan status Slik OJK-nya dihapus bukukan? Nah, jawabannya iya, alhamdulillah dikasih Kak. Disuruh kasih lunas dulu, tapi saya bilang saya nggak tahu di aplikasinya apa, mau bayar di mana. Saya bilang ketipu. Nah, itulah alasan yang membuat akhirnya pinjamannya yang awalnya 300 juta tapi hanya dikasih 200 juta. Nah, yang penting pada intinya perbankan itu masih mendispensasi kalau di Slik OJK kita sudah dihapus bukukan gitu teman-teman ya. Jadi ini bukti buat kalian semuanya masih pesimis kalau seandainya mendapatkan bahwa di Slik OJK kalian tulisannya dihapus bukukan. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman semuanya. Jadi di sini ada seorang teman yang bertanya ya, dan saya berjanji akan menjawab pertanyaannya di sini karena memang kebetulan panjang, dan saya rasa ini bisa menjadi edukasi buat kalian semuanya yang sudah ngecek Slik OJK. Dan juga ternyata di sini dilampirkan bahwa ada beberapa pinjolnya yang memang sudah dibayarkan oleh asuransi. Nah, kita bacakan dulu pelan-pelan kronologinya karena sedikit panjang, jadi mana tahu dari kan ada yang mengalaminya bisa tahu harus apa. Kamu mau tanya, saya kemarin cek Slik ada dua keterangan yang saya bingung. Keterangannya dijual atau dialihkan ke pihak ketiga tapi dengan nama PT asuransi. Sensor aja ya Kak nama selanjutnya. Pokoknya PT ini ada di Google dan termasuk PT besar. Jadi saya asumsikan pinjaman saya diasuransikan. Yang pertama, pinjol pertama bagi debitnya jadi 0, keterangannya jadi call 1 yang sebelumnya call 3. Pertanyaan pinjol ini apakah pinjaman saya lunas? Yang kedua, pinjol kedua bagi debit
debitnya jadi 2 juta sekian dari pinjaman 10 juta. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana saya bayar sisa 2 juta ini? Pertanyaan lainnya, apakah saya harus bayar ke asuransi? Yang kedua, apakah benar pinjaman saya diasuransikan? Soalnya keterangan kiri paling bawah tulisannya disubrogasi ke PT asuransi. Saya cek nama PT-nya memang benar, ini bergerak di badan asuransi gitu. Ini juga dari salah satu bank besar di Indonesia. Nah, pelan-pelan kita akan jawab pertanyaan satu persatu ya. Pertanyaan pertama, apakah pinjol saya ini lunas? Jawabannya iya kakak, ini pinjolnya lunas karena bakinya sudah menjadi 0 dan callnya menjadi 1. Bisa jadi ini memang ada kebijakan dari pinjolnya sehingga hutang kakak lunas. Yang kedua, kemudian lagi yang kedua, bagaimana cara dia membayar sisa yang 2 jutanya, karena itulah yang tercatat di pinjamannya tadi. Nah, untuk yang 2 juta ini lihatnya bukan di baki debit ya kakak, tapi lihat yang ada di slip OJK bawahnya. Ya, kalau memang tersisa 2 juta dari yang sebelumnya itu 10 juta tercatat, cara bayarnya kakak lihat di atas nama perusahaan pencatat siapa. Ya, nama perusahaan pencatat misalnya Kredivo, Stanford ataupun e-commerce Bank Neo. Nah, bayarnya itu ke Bank Neo-nya. Caranya kakak bawa slip OJK kakak atau kakak hubungi via email terlebih dahulu untuk konfirmasi pembayaran. Jangan asal bayar saja biar hutang kita tercatat. Gitu ya. Nah, pertanyaan lainnya, apakah saya harus bayar ke asuransi? Jawabannya tidak. Tidak ada kaitannya kita dengan asuransi sekalipun di slip OJK kita bahwa hutang kita itu sudah dibayarkan asuransi ataupun hutang kita lunas. Ya, yang berkaitan dengan asuransi itu adalah pinjolnya dengan pihak asuransi. Jadi OJK hanya menerima pencatatan dari pinjolnya saja, untuk ke asuransinya diabaikan. Terus lagi yang kedua, apakah benar pinjaman saya diasuransikan? Soalnya keterangan kiri paling bawah disubrogasi ke PT asuransi. Jawabannya benar. Subrogasi itu adalah pelunasan ataupun pembayaran yang dialihkan kepada pihak asuransi akibat gagal bayar ataupun kredit macet. Jadi memang hutang kakak benar sudah dibayarkan oleh asuransi. Jadi tidak usah kakak cari-cari tahu asuransinya apa atau berapa hutang kakak yang diasuransikan. Yang jelas hutang kakak di slip OJK sudah hilang, dibayarkan jelas oleh asuransi. Itu teman-teman ya. Berarti ini membuktikan bahwa saat ini rame-rame pinjol sedang mengklaim asuransi untuk kredit macet karena sekarang sudah mulai pelaporan pinjaman kepada OJK, karena untuk penampilan pinjaman ini akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan pinjol. Memang benar bahwa kalau sudah ada keterangannya di sana berarti memang sudah dibayarkan oleh asuransi, berarti tidak usah lagi dibayarkan. Karena apa? Selama kalian mencicil ada yang namanya biaya lainnya ataupun biaya layanan. Di dalam biaya layanan atau biaya lainnya itu tersebut sudah ada namanya asuransi yang sudah kalian bayarkan setiap bulannya ataupun ketika kalian membayarkan pinjol kalian. Jadi tidak usah bayar ke asuransi manapun karena urusan asuransi itu bukan kepada kalian tetapi kepada pinjolnya. Jadi kalian tidak usah berpikir sejauh itu. Nah, tetapi bagaimana dengan beberapa pinjol-pinjol yang tidak ada asuransinya ini? Apakah utang kita akan dibayarkan atau tidak? Nah, saya jabarkan dulu ada beberapa pinjol-pinjol yang memang tidak mengcover pinjaman kalian dengan asuransi. Yang pertama itu adalah Ada Pundi, kemudian itu adalah Ivoji, kemudian itu adalah Rucep, kemudian itu Pinjam Yuk, lanjut lagi Uku, dan yang terakhir adalah Vindaya. GoPay pinjam, GoPay letter. Saya tidak tahu ya apakah Vindaya ini mengasuransikan kepada si mitranya saja seperti partner Gojek-Gojeknya ataupun GoFood-GoFoodnya. Tetapi untuk pinjaman mereka tidak mengcovernya. Nah, kalau tidak mengcover ini bagaimana akhirnya Mbak? Nanti bagaimanakah kendalanya? Apakah solusi terburuk dari segala macamnya untuk pinjol-pinjol yang tidak di-cover oleh asuransi? Nah, untuk pinjol yang tidak di-cover oleh asuransi berarti pertanggungan 100% itu kembali kepada si perusahaan pinjol dan lendernya. Ingat saja, peraturan untuk mendirikan sebuah perusahaan pinjol itu adalah wajib bekerja sama dengan asuransi. Mau itu asuransi jiwa, mau itu asuransi kredit, wajib sudah ada. Berarti kalau seandainya pinjol-pinjol ini tidak bekerja sama dengan asuransi, berarti pinjol ini sudah melanggar satu peraturan. Kalau sudah melanggar peraturan berarti sah untuk digalbaikan. Jadi yang masih lanjut galbay, lanjut saja, tidak usah terlalu difikirkan masa
setelah ada asuransi atau tidak, karena setiap perusahaan pinjol itu jaminannya adalah KTP. Dan perlu saya tegaskan di sini ya buat teman-teman semuanya yang masih berpikir bahwa pinjol itu adalah hutang warisan yang akan diwariskan kepada keluarga, anak dan cucu kita, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka harta benda kita akan bisa disita. Jawabannya itu adalah tidak benar. Hutang pinjol tidak akan diwariskan kepada keluarga kita karena pinjol itu jaminannya hanya KTP. Hutang pinjol itu tidak akan bisa merebut harta benda kita karena tidak adanya akad yang tertulis untuk jaminan atas pinjaman kita. Ingat ya, setiap pinjaman itu dimulakan dengan yang namanya akad. Dan jadi jangan salah lagi, jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Ingat, pinjol saat ini hukumnya belum terlalu banyak, hukumnya belum terlalu tinggi, dan hukumnya belum terlalu kebal. Jadi buat kita para nasabahnya masih sedikit kali resiko untuk menjadi masuk ke dalam pesakit ataupun masuk ke dalam hukum. Jadi yang masih harus terpaksa galbay, lanjut saja dulu sambil pelan-pelan memperbaiki ekonomi dan terus berikhtiar untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan informasi terbaik buat kalian pada hari Senin ini. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.